Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soli dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar praktek sholat secara step by step, langkah demi langkah, dengan cara yang mudah dipahami dan diikuti. Ini sangat penting karena sholat adalah tiang agama dan ibadah wajib yang harus kita jaga sejak kecil. Dengan belajar gerakan dan bacaan sholat dengan benar, kita bisa melaksanakan sholat dengan lebih baik, lebih tertib, dan lebih khusyuk. Untuk ayah dan bunda yang memiliki putra-putri tercinta, video ini sangat cocok dijadikan teman belajar di rumah agar anak-anak bisa mengenal, memahami, dan mempraktekkan sholat dengan benar sejak dini. Yuk teman-teman, kita belajar bersama dengan semangat. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai praktik sholat lengkap, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu 13 rukun salat yang wajib dilaksanakan. Rukun salat adalah bagian-bagian penting dalam salat yang harus dikerjakan. Jika rukun salat ditinggalkan dengan sengaja, maka salat menjadi tidak sah. Karena itu, kita perlu mengenal dan memahami rukun salat dengan baik agar ibadah kita benar sesuai tuntunan. Dan inilah 13 rukun salat. Pertama, niat, yaitu berniat di dalam hati untuk melaksanakan salat saat takbiratul ihram. Kedua, berdiri bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak pada salat fardu. Ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal salat. Keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kelima, rukuk dengan tumakninah, yaitu membungkuk dengan tenang hingga tangan menyentuh lutut. Keenam, itidal dengan tumakninah, yaitu bangun dari rukuk lalu berdiri tegak dengan tenang. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud akhir. Ke-12, salam pertama ke arah kanan. Dan ke-13, tertib, yaitu melakukan seluruh rukun salat secara berurutan. Baik teman-teman, gerakan pertama dalam salat adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri ini dilakukan dengan tubuh lurus menghadap kiblat. Posisi punggung harus tegak, tidak membungkuk. Kedua kaki dibuka secukupnya agar tubuh seimbang dan kokoh. Pandangan mata diarahkan ke tempat sujud supaya hati lebih khusyuk dan tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Pada posisi ini kita berdiri dengan tenang, tertib, dan penuh kesiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah posisi awal salat yang benar sebelum mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Baik, setelah berdiri tegak, gerakan berikutnya adalah takbiratul ihram. Pada saat inilah kita mulai masuk ke dalam salat. Kedua tangan diangkat dengan tenang, sejajar dengan bahu atau mendekati telinga. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat dan jari-jari direnggangkan secukupnya. Lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Pada saat yang sama, niat salat dihadirkan di dalam hati. Dengan takbiratul ihram, kita memulai salat dengan penuh khusyuk, tenang, dan sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambil mengangkat kedua tangan, kita mulai membaca niat salat di dalam hati. Kita menghadirkan niat dengan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala. Niat ini menjadi awal kita memulai salat dengan benar, tenang, dan penuh kekhusyukan. Teman-teman, niat salat yang benar itu ada di dalam hati. Jadi ketika kita mulai salat, kita hadirkan dalam hati bahwa kita akan melaksanakan salat karena Allah. Kalau masih belajar, kita boleh membaca lafaz niat dengan pelan agar lebih mudah mengingat. Kita mulai membaca niat salat zuhur terlebih dahulu. لفظ نية صلاة الظهر أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Artinya, saya berniat salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. لفظ نية صلاة عصر أصلي فرض العصر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Artinya, saya berniat salat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. لفظ نية صلاة مغرب أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Artinya, saya berniat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
lafaz niat solat isya, usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat solat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lafaz niat solat subuh, usalli fardal subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat solat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Catatan tambahan teman-teman, jika kita solat sebagai makmum, maka tambahkan kata makmuman sebelum lillahi ta'ala. Contohnya, أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى. Artinya, aku niat salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jika kita sebagai imam, maka niatnya sebagai berikut: أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. Artinya, aku niat salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai sebagai imam karena Allah Ta'ala. Teman-teman, setelah takbiratul ihram, kita bersedekap dengan tenang. Caranya, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi tangan berada di antara dada dan pusat dengan rapi dan sopan. Saat bersedekap, tubuh tetap tegak, pandangan mata tetap ke tempat sujud, dan hati dijaga agar tetap khusyuk. Dalam posisi ini, kita membaca doa iftitah dengan pelan dan penuh penghayatan. Doa iftitah hendak dibaca pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Bersedekap mengajarkan kita untuk berdiri dengan tertib, tenang, dan penuh ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita baca doa iftitah yang lazim dibaca dalam salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Maha suci Allah pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, hatiku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim. Teman-teman, setelah membaca doa iftitah, kita melanjutkan salat dengan membaca surah Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah adalah rukun salat, artinya wajib dibaca dalam setiap rakaat. Karena itu, kita harus membacanya dengan tenang, tartil, dan penuh perhatian. Saat membaca Al-Fatihah, tubuh tetap berdiri tegak, tangan tetap bersedekap, pandangan mata ke tempat sujud, dan hati tetap khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Fatihah dengan benar, jelas, dan tidak terburu-buru. Karena bacaan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam salat, inilah bacaan Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surah dari Al-Quran. Surah yang dibaca bisa surah pendek maupun surah yang lebih panjang, sesuai dengan yang kita hafal. Bacaan ini dilakukan pada 2 rakaat pertama dalam sholat. Saat membacanya, kita tetap berdiri tegak, bersedekap dengan rapi, pandangan mata ke tempat sujud, dan hati tetap khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah surah dengan tenang, jelas, dan tidak terburu-buru, agar sholat kita menjadi lebih baik dan lebih indah. Kita bisa membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita juga bisa membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
wa min syarri hasidin idza hasad. Atau kita juga bisa membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Teman-teman, setelah membaca surah Al-Quran, kita bersiap untuk melaksanakan ruku. Ruku termasuk rukun sholat, sehingga harus dilakukan dengan benar. Sebelum ruku, kita mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Itu kita membungkukkan badan dengan tenang. Saat ruku, punggung dan kepala dibuat lurus sejajar, kedua tangan diletakkan di atas lutut, dan jari-jari sedikit direnggangkan. Pandangan mata tetap diarahkan ke tempat sujud, lalu kita berhenti sejenak dengan tenang agar tumakninah. Dalam posisi ini, kita membaca bacaan ruku dengan khusyuk dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bacaan ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Artinya, Maha suci Rabbku yang maha agung dan pujian untuknya. Teman, setelah selesai ruku, kita bangkit untuk melakukan i'tidal. I'tidal adalah gerakan berdiri tegak kembali setelah ruku dan termasuk rukun sholat. Saat bangkit dari ruku, kita mengangkat badan dengan tenang sampai tubuh kembali lurus berdiri tegak. Ketika bangkit, disunahkan mengangkat kedua tangan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Berdiri tegak sempurna, kita berhenti sejenak dengan tenang agar tumakninah. Dalam posisi berdiri ini, kita membaca tahmid yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'k. Artinya, Ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. I'tidal mengajarkan kita untuk bangkit dengan tertib, tenang, dan tetap penuh kehusyukan di hadapan Allah. Setelah i'tidal, kita turun untuk melakukan sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sujud adalah rukun sholat, jadi harus dilakukan dengan benar. Saat sujud, ada 7 anggota tubuh yang wajib menempel di tempat sujud, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kaki. Ujung jari kaki diarahkan menghadap kiblat. Dalam posisi sujud, dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan berhenti sejenak agar tumakninah. Sujud adalah gerakan yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan doa dalam sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Artinya, Maha suci Robku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Setelah sujud pertama, kita bangkit sambil mengucapkan Allahu Akbar, lalu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud termasuk rukun sholat, sehingga harus dilakukan dengan benar dan tenang. Posisi duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri, sementara kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap kiblat. Kedua tangan diletakkan di atas paha atau lutut dengan rapi. Dalam posisi ini, kita berhenti sejenak dengan tenang agar tumakninah, lalu membaca doa duduk di antara 2 sujud dengan penuh khusyuk. Adapun doa duduk di antara 2 sujud adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan ampunilah kesalahanku. Setelah duduk di antara 2 sujud, sekarang kita turun lagi untuk sujud kedua sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan dan bacaannya sama seperti sujud pertama. Lakukan dengan tenang, benar, dan khusyuk ya. Dan kita kembali membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali.
Teman-teman, setelah selesai sujud kedua, kita boleh duduk istirahat sejenak. Duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Setelah itu, kita bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua. Saat bangkit, kita berdiri dengan tenang menuju posisi berdiri tegak sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kita boleh bertumpu pada kedua tangan untuk membantu berdiri. Setelah berdiri tegak, tangan kembali bersedekap dengan rapi, yaitu tangan kanan di atas tangan kiri. Pada rakaat kedua, kita tidak membaca doa iftitah lagi, tetapi langsung membaca basmalah dan surah Al-Fatihah. Pelaksanaan rakaat kedua pada dasarnya sama seperti rakaat pertama, yaitu berdiri, membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali. Semua dilakukan dengan tertib, tenang, dan penuh kekhusyukan. Teman-teman, setelah menyelesaikan rakaat kedua pada sholat yang jumlah rakaatnya 3 atau 4, kita duduk untuk melaksanakan tahiyat awal. Tahiyat awal dilakukan dengan posisi duduk iftirosh, yaitu duduk di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kakinya menghadap kiblat. Kedua tangan diletakkan di atas lutut. Tangan kiri diletakkan di lutut kiri, sedangkan tangan kanan di lutut kanan. Pada saat membaca syahadat, telunjuk tangan kanan diangkat ketika mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah. Dalam posisi ini, kita membaca bacaan tahiyat awal dengan tenang, tertib, dan penuh kekhusyukan. Tahiyat awal hukumnya sunnah abad. Jika terlupa dan sudah berdiri tegak ke rakaat berikutnya, kita tidak perlu kembali duduk, tetapi cukup diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Inilah bacaan doa tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Teman, setelah selesai tahiyat awal, kita bangkit kembali untuk melanjutkan sholat. Jika sholatnya 3 rakaat seperti maghrib, maka kita bangun untuk mengerjakan rakaat ketiga. Jika sholatnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya, maka kita bangun untuk mengerjakan rakaat ketiga. Lalu setelah itu bangun lagi untuk rakaat keempat. Pada saat bangkit dari tahiyat awal, kita berdiri dengan tenang sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah berdiri tegak, kita kembali bersedekap dengan rapi. Pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, biasanya kita membaca surah Al-Fatihah saja tanpa ditambah surah pendek. Adapun gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud kedua tetap dilakukan sama seperti rakaat sebelumnya. Untuk sholat maghrib, setelah selesai rakaat ketiga, kita duduk tahiyat akhir, lalu diakhiri dengan salam. Sedangkan untuk sholat yang 4 rakaat, setelah selesai rakaat ketiga, kita bangkit lagi ke rakaat keempat. Kemudian setelah selesai rakaat keempat, kita duduk tahiyat akhir dan menutup sholat dengan salam. Adapun untuk sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, tidak ada duduk tahiyat awal. Pada rakaat kedua, setelah selesai sujud kedua, kita langsung duduk tahiyat akhir. Dalam sholat subuh, pada rakaat kedua juga disunahkan membaca doa kunut. Dan inilah bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya, segala penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan tetap tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang sholih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada penghulu kami Muhammad dan kepada keluarga penghulu kami Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah penghulu kami Muhammad dan keluarga penghulu kami Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di seluruh alam semesta, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Teman, bacaan tahiyat akhir adalah rukun sholat. Jadi, bacaan ini harus dibaca dengan tenang, benar, dan penuh kekhusyukan. Setelah membaca doa tahiyat akhir, kita disunahkan membaca beberapa doa tambahan sebelum salam. Di antaranya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta fitnah dajjal. Kita juga boleh membaca doa-doa baik lainnya yang diajarkan dalam sunnah. Semua dibaca dengan pelan, tenang, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa api neraka, fitnah kehidupan dan kematian, serta berlindung dari fitnah dajjal. Kita juga bisa membaca atau menambahkan doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran, wa la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indika, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ampunilah aku dengan ampunan di sisimu, dan kasihilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita juga bisa membaca doa. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma asrartu wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma anta a'lamu bihi. Minni antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Artinya, Ya Allah, ampunilah aku akan dosaku yang aku lewatkan dan yang aku akhirkan, apa yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan, yang aku lakukan secara berlebihan, serta apa yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Teman-teman, setelah selesai membaca doa-doa yang disunahkan, selanjutnya kita melaksanakan salam. Salam pertama adalah rukun sholat. Saat salam, kita disunahkan menoleh ke sebelah kanan dengan tenang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan salam dilakukan dengan tertib, lembut, dan penuh kehusyukan sebagai penutup sholat. Dan juga disunahkan salam ke kiri dengan lafaz yang sama. Setelah selesai membaca salam, maka selesailah pelaksanaan seluruh rukun sholat kita. Kita sudah selesai melaksanakan praktik sholat lengkap secara step by step, dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa memahami setiap gerakan dan bacaan sholat dengan lebih baik. Teruslah belajar, berlatih, dan biasakan sholat dengan benar, tertib, dan khusyuk. Untuk ayah dan bunda, terima kasih sudah mendampingi putra-putri tercinta belajar sholat bersama. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.